CV Indonesia. Hari ini kita akan review sebuah handphone dari Vivo yang agak beda dengan Vivo yang lainnya, yaitu Vivo T1 5G, ya, T1 5G. Dimana handphone Vivo pada umumnya adalah menekankan ke kameranya, ya, kamera selfie, kamera belakang, atau portrait night biasanya yang menjadi jualan utamanya. Tapi handphone ini justru menjual performa di kelas mid-range, beda dengan Vivo yang lain. Sebelum kita mulai reviewnya, Anda bisa saksikan dulu unboxingnya. Ya, welcome back to Tech CV Indonesia. Dan hari ini saya sudah kedatangan paket nih barusan, dimana handphone ini nih sebenarnya keluarnya udah beberapa bulan lalu, tapi dia ngeluarin varian baru lagi, masih PO ya, yaitu Vivo T1 5G ya. Nah, yang versi yang saya punya ini yang udah keluar ada lama ya, 8128 ya. Kalau yang baru kan 8256GB ya, tapi sebenarnya overall speknya masih sama-sama aja, kecuali memori dan RAM-nya itu. Kita langsung aja buka ya. Ini kemudian saya belum sempat bawa ke studio ya, jadi langsung dibuka saja di rumah. Ini paketnya beli di Tokopedia. Untuk link pembeliannya nanti saya cantumkan ya, semoga sih masih ada. Ini harganya lumayan miring sih dibandingin seller yang lain, cuman waktu saya beli stoknya udah lumayan minim ya. Kita ngebukanya rada kasar dikit nih, soalnya saya nggak ketemu nih celah lakbannya di mana. Dia rapet banget, bagus ya sellernya, lumayan. Padahal satu kota doang nih, Cirebon ke Cirebon sama, tapi dia pakai packingnya lumayan rapi. Kita udah singkirin tadi kardusnya, kita langsung buka aja unitnya. Ya, T1 5G ya. Warna yang saya pesen ini Starlight Black. Saya memang udah request khusus ke penjualnya, kalau nggak ada black saya nggak mau beli. Jadi khusus yang black. Belakang ada spek-speknya. Ini masih kesegel ya, segel rapi, bukan perap ulang, tapi masih segel resminya. Kita langsung buka aja. Ya, walaupun warna si handphonenya hitam ya, tapi dusnya tetap putih. Biasa kan kalau hitam dicocokin hitam juga gitu loh. Nah, yang ini tetap putih. Vivo di dalamnya ada case-nya ya, dapat soft case, ini kartu garansi. Nah, ini unit handphonenya lumayan berat juga loh. Ada charger yang wow. Ini nggak biasa sih, 18 watt tapi gede banget. Biasanya kalau yang segini itu sekitar 30 watt biasanya, gede yang segini ini. Ini 18 watt doang tapi gede banget. Dan sebuah kabel USB-C to B ya, C to B. Oke, itu aja sih yang di dalamnya, nggak ada earphone ya. Dan SIM ejector di sini. Kita langsung coba nyalain handphonenya aja, kita rapin dulu dus-dusnya. Handphonenya kita langsung keluarin aja, jadi kayaknya di slide doang deh. Oke. Si Vivo ini. Oh, masih keras banget. Oh. Nah, ini dia handphonenya, T1 5G ya, yang Starlight Black. Jadi belakangnya ini dia matte ya, teksturnya matte, hitam, plastik. Tapi dia nih ada efek seperti hologram gitu loh. Jadi ada kayak bidik-bidik. Nah, sesuai dengan namanya Starlight ya. Jadi ini ada pattern titik-titik. Untuk body sampingnya nih ala-ala iPhone ya, kotak begini. Jadi ala-ala iPhone. Kamera depannya masih pakai model lama ya, water drop ya. Kita langsung coba nyalain aja. Vivo 5G ya. Di belakang ada kameranya. Saya lumayan suka nih desain kameranya si T1 ini ya, jadi agak beda dikit, walaupun memang
Kalau kita bandingin sama handphone kayak Samsung, kayak Xiaomi ini rada beda. Walaupun memang kalau di BBK grupnya sendiri nih emang desainnya begini semua ya, dari Realme kayak si Vivo kayak ini lagi tren banget nih desain kayak gini. Pengaturannya kita skip aja ya. Kita udah masuk ke tampilan menu paling depannya ya. Nih kalau Anda udah biasa pakai layar AMOLED, ini akan kelihatan banget bahwa layarnya si Vivo ini nggak AMOLED ya. Jadi warnanya memang agak pucat ya. Kalau kita bandingin sama AMOLED kelihatan beda banget lah. Nah lalu kalau Anda juga biasa pakai handphone yang refresh rate-nya tinggi, ini juga kerasa juga. Ini layarnya standar, nggak ada refresh rate tinggi macam-macam. Tuh Anda bisa lihat ya, scroll-scrollnya tuh masih kerasa. Nggak pelan gitu loh, nggak cepet. Kalau kita udah biasa pakai yang cepet ya butuh penyesuaian lagi, tapi bukan hal yang besar sih. Nah untuk pengujian lebih detailnya nanti kita akan bahas di video reviewnya ya. Indonesia. Hari ini kita akan mereview sebuah handphone dari Vivo yang agak beda dengan Vivo yang lainnya, yaitu Vivo T1 5G ya, T1 5G. Dimana handphone Vivo pada umumnya adalah menekankan ke kameranya ya, kamera selfie, kamera belakang, atau portrait night biasanya yang menjadi jualan utamanya. Tapi handphone ini justru menjual performa di kelas mid-range, beda dengan Vivo yang lain. Sebelum kita mulai reviewnya, Anda bisa saksikan dulu unboxing. Ya, tadi Anda sudah menyaksikan video unboxnya. Sekarang kita akan reviewnya ya. Dari segi desain ini mirip-mirip dengan handphone BBK lainnya ya, yaitu Oppo atau Realme ya. Tapi kalau dibandingin sama handphone merek lain mungkin agak beda. Nah, di sini frame-nya ini udah pakai metal ya, dengan ada fingerprint juga di sampingnya. Lalu di belakangnya ini plastik ya. Plastik tapi teksturnya matte dan cukup cantik sih kalau menurut saya bilang. Ini desainnya lumayan oke lah. Depannya sendiri layarnya dia belum pakai Gorilla Glass ya, tapi udah dikasih anti gores dari bawahnya. Nah ya udah dipasang ya, jadi Anda bisa lihat. Tapi belum ada pengaman. Jadi kalau misalkan anti goresnya udah lecek ya, Anda mesti beli lagi anti goresnya, karena ini belum ada pengamannya sama sekali. Jadi resiko ya kalau misalkan nggak dipasang pengaman sama sekali. Untuk tombol-tombol ada di sebelah kanan ya, ada volume dan ada power button sekaligus merangkap fingerprint sensor. Lalu di atas ada SIM tray-nya, dia hybrid ya pakainya. Ada mic juga, di bawah juga ada mic. Lalu dia ada USB-C dan masih ada slot headphone jack. Ini ada grill speaker mono ya, jadi cuman satu speaker aja di si Vivo ini, itu di bawah. Ya, untuk bagian selanjutnya adalah layarnya ya. Layarnya ini berjenis IPS ya, dengan resolusi Full HD Plus ya. Tapi dia belum mendukung high refresh rate. Jadi refresh rate-nya masih standar. Untuk versi Indonesia itu masih 60 Hz. Mungkin kalau Anda cek di GSM Arena ada yang nulis 120 Hz. Tapi itu beda ya. Beda. Vivo T1 yang dicantumkan di sana itu beda spek dengan yang masuk ke Indonesia. Di sana juga tercantumnya itu SoC-nya Snapdragon, padahal yang kita masuk di Indonesia itu MediaTek Dimensity 810. Jadi beda ya, Anda jangan patokan gitu, karena ini masih 60 Hz. Kerasa begitu scroll gini, nggak secepat yang 120 Hz tentunya. Nah tapi untuk ukuran IPS ini termasuk bagus menurut saya ya. Jadi dia itu IPS-nya cukup colorful ya, apalagi kalau Anda setting biasa Anda pakai AMOLED lalu Anda pindah ke IPS, Anda setting dulu di sininya. Kalau suka yang karakteristik seperti AMOLED, Anda bisa masuk ke display brightness lalu screen color dan di set ke profesional. Nanti tampilannya itu akan ya mirip-mirip AMOLED lah. Kalau Anda pakai yang standar default, mungkin Anda yang dari AMOLED pindah ke sini akan kerasa agak pucat ya. Tapi kalau misalkan dibikin profesional, ini udah mendekati Super AMOLED. Saya sendiri sebelumnya pakai A52s ya. Dan pindah ke handphone ini tuh begitu dipindahin ke profesional ya nggak beda-beda jauh. Waktu pakai default ya masih kerasa jauh juga bedanya. Ini karena si IPS-nya si Vivo ini sudah di si IP3 juga ya, jadi udah lumayan lah. IPS-nya menurut saya sih nilainya udah oke. Ya untuk bagian selanjutnya adalah kameranya ya. Kameranya sendiri di depan ini masih desainnya water drop.
16 megapiksel dengan f2.0 standar lah ya. Ini dibilang oke banget juga enggak juga. 16 megapiksel untuk kisaran harga 3 jutaan masih f2.0 nih standar-standar aja menurut saya. Lalu di belakang ini triple kamera ya, yaitu ada 50 megapiksel f1.8, lalu 2 megapiksel f2.4 untuk makronya dan 2 megapiksel juga untuk depth sensor. Saya sendiri bingung nih dengan strategi Vivo ya, triple kamera tapi dia tidak cantumin ultra wide sama sekali ya. Jadi malah ke super makro sama depth. Menurut saya ini kurang berguna sih menurut saya ya. Nggak tahu ya kalau misalkan ada pendapat lain yang mungkin merasa makro kamera lebih berguna dari ultra wide. Kalau menurut saya sendiri ultra wide lebih berguna untuk digunakan sehari-hari ya. Nah, untuk hasilnya sendiri Anda bisa lihat di sini. Ya, ini adalah perekaman video dengan Vivo T1 5G ya, dengan resolusi Full HD di 60 fps. Untuk hasilnya seperti ini ya. Ini paling mentok segini, nggak ada 4K nya ya. Jadi paling mentok di Full HD 60 fps. Hasilnya sih lumayan nih kalau di kamera. Ya, ini perekaman video dengan kamera depannya nih, di resolusi maksimalnya Full HD. Untuk frame rate-nya mentok di 30 fps ya. Nggak ada pengaturan untuk lebih tinggi lagi ya, ini mentok cuma sampai sini aja. Sayang banget ya, nggak bisa 60 fps. Dan hasilnya rada shaky kalau kita sambil jalan karena nggak ada OIS-nya ya. Jadi warna si pohon ini juga agak berbeda sedikit dengan aslinya ya, lebih kayak putih. Kita pakai resolusi maksimal ya 1080p di 60 fps, kondisi low light ya, malam. Ini masih sama sih lokasinya di tempat yang waktu itu saya take video waktu siang. Nah, ini malamnya seperti ini ya. Ini shaky ya, lumayan shaky nih kalau kita jalan karena dia memang nggak ada stabilizernya ya, jadi lumayan goyang gitu loh. Dan warna yang dihasilkan tuh agak pucat nih, kalau malam hari kelihatan banget warna daun gitu. Ini tadi barusan pagi ada update ya, dan sekarang videonya kamera depan udah bisa ke 1080p 30 fps, tapi hasilnya noise semua. Noise semua ya, ini kelihatan banget noise nya. Dan gimana ya, warnanya nih ya, kalau cahayanya cukup di bawah lampu sih lumayan nih. Tapi begitu gelap tuh dia akan nge-bright sendiri dan hasilnya tuh nggak karuan menurut saya. Ya, untuk kecepatan pembukaan locknya nih lumayan cepat ya. Tuh, Anda bisa lihat lumayan cepat. Dia juga kalau misalkan baca pakai face gini cukup cepat tuh, langsung sukses. Kita buka lagi nih pakai face lagi. Tuh, jadi lumayan cepat ya. Nah, untuk UI-nya biasa standar Vivo pakai Fun Touch ya. Dan waktu awal-awal ini dibuka ya, pertama pakai ini lumayan susunan menunya tuh berantakan banget dan saya mesti beresin ya, apalagi setelah mindahin data ya. Dan banyak bloatware-nya lumayan. Jadi Anda mesti ngapusin satu-satu ya, bloatware-nya tuh lumayan banyak juga. Saya mesti rapiin satu-satu dulu sebelum menunya jadi kelihatan rapi seperti ini. Ya, selanjutnya kita bakal nyobain main game di si Vivo T1 5G ini, dimana saya udah siapin Mobile Legends sama Aufi ya buat nyobain si Vivo T1 5G ini. Yang jualan utamanya adalah chipset hebat di kelas mid range ya, jadi memang harus unggul dong performanya. Untuk Genshin saya nggak pakai ya, karena sudah ada yang review Genshin dengan cukup detail dan size-nya lumayan gede juga, jadi saya download yang lebih kecil aja. Kita langsung coba masuk ke gamenya. Sebelum masuk gamenya saya lupa kasih tahu, ini sebaiknya kamu on aja kalau suka main game ya. Jadi ini di scroll bawah, lalu di sini ada pilihan Ultra Game Mode. Jadi nanti kalau ini Ultra Game Mode-nya di on, pada saat kita main game itu ada settingan khusus gamenya di pojok yang bisa di swipe. Nanti saya tunjukin. Jadi ini jangan lupa di menu ini Anda ini, lalu Anda nyalain nih si Ultra Game Mode kalau suka main game.
kita langsung masuk ke gamenya. Kita udah ada di game Mobile Legends ya. Nah, di sini tadi kalau Anda yang aktifin Ultra Game Mode, di sini kalau kita swipe, bisa muncul. Nah, untuk si Mobile Legends sendiri kita bisa aktifin e-sport mode yang akan menonaktifkan semua gangguan-gangguan ya yang mungkin muncul ketika kita main game. Kayak tiba-tiba masuk notif dan sebagainya. Ini bisa dinyalain, bisa dimatiin ya. Kalau misalkan Anda sambil kerja ya nggak mau kelewat notif ya jangan dipakai. Tapi kalau misalkan pengen fokus nge-game ini bisa dinyalain e-sport mode-nya. Nah, tapi untuk game lainnya ya kayak AoV saya belum nemuin e-sport mode-nya ini bisa diaktifin atau enggak. Tapi bisa tetap untuk matiin background call dan lainnya dari menu ini ya. Nah, untuk meningkatkan performa juga Anda bisa menggunakan performance mode. Walaupun bedanya secara signifikan sih enggak juga ya. Ada peningkatan tapi enggak banget lah. Saya udah nyobain tapi biasa aja, jadi kita lebih baik atur di balance mode aja. Nah, kalau Anda pengen ngirit baterainya supaya nggak terlalu boros, Anda bisa pakai battery saver mode. Tapi saya rekomendasikan battery saver mode ini Anda gunakan untuk game ringan aja ya. Jadi kayak Subway Surfer, Candy Crush dan sebagainya gitu. Kalau untuk Mobile Legends aja kalau Anda pakai settingan yang lumayan tinggi dengan battery saver mode tuh kerasa lah ada penurunan performa ya. Jadi mendingan di balance mode. Nah, sekarang kita akan nyoba masuk ke settingannya. Untuk settingan yang bisa Anda dapat di sini mentok refresh rate-nya high ya, nggak bisa ultra karena memang handphonenya belum support 120 Hz ya. Jadi mentok di high doang. Dan grafiknya itu mentok di high juga. Saya pakai high ya. Kita langsung masuk ke in-game-nya. Ya, saya di sini main lawan AI doang ya. Sengaja saya pilih hero-nya yang assassin ya, Benedetta, supaya saya bisa jelasin bahwa ini loh ada sedikit kelemahan di handphone ini yang lumayan mengganggu kalau Anda player yang fast hand seperti ini hero-nya. Ya, kita sudah di in-game-nya ya. Kita tadi pakai settingannya high sama high juga ya, quality-nya high, lalu refresh rate-nya kita pilih high. Nah, di sini Anda perlu sedikit penyesuaian ya. Kalau misalnya biasa pakai handphone yang refresh rate-nya tinggi ya. Nah, seperti ini nih. Ini pada saat kita geser-geser joystick seperti ini ya. Ini kerasa gerakannya itu nggak secepat kalau kita pakai handphone yang refresh rate-nya tinggi. Di Mobile Legends ini kerasa banget. Kalau kita biasa pakai yang ultra terus kita pakai ini kerasa banget ya. Kemudian saya kan sebelumnya pakai A52s jadi kerasa banget. Kalau Anda main hero-heronya yang tap-tap, yang model-model tap-tap gitu loh, nah ini nggak gitu ngaruh banget. Tapi kalau yang harus swipe terus kayak gini nih, nah ini lumayan kerasa nih. Untuk ngeframe sih enggak, handphone ini lumayan oke ya. Anda main berjam-jam pun, saya udah ngetes 5 match sekaligus pakai handphone ini. Di ruangan yang nggak ber-AC sama sekali, itu nggak ada ngeframe sama sekali ya. Dengan settingan tadi tuh, high tuh nggak ada ngeframe sama sekali. Yang di kompetitor lain itu kadang-kadang ngeframe. Cuman ya memang Anda perlu adaptasi nih. Saya kasih tahu dulu buat yang biasa pakai handphone refresh rate tinggi lalu pakai handphone ini. Nah, ini butuh adaptasi pada saat main game ini, apalagi main karakternya yang assassin seperti ini ya. Oke, sekarang kita udah di game AoV ya. Untuk di AoV ini seperti yang udah saya sebutin nggak ada tadi tuh yang e-sport mode. Di sini tuh belum ada ya, tapi Anda bisa matiin manual satu-satu nih. Kayak di sini background call bisa dimatiin ya pakai ini, lalu mute notification, reject call dan sebagainya. Nah, lalu untuk settingannya sendiri di sini Anda bisa dapat Ultra HD juga ya, tapi HD nggak bisa nih. Mentok di Ultra sampai di sini nih. Ya, udah lumayan oke lah ini, udah lumayan oke. Hasilnya juga lumayan smooth sih. Nah, kita akan coba mainin di game ini ya dengan settingan seperti tadi. Oke, kita udah ada di gamenya ya di AoV. Nah, untuk di AoV ini
nggak gitu keciri banget ya gerakan ininya nih, ke smooth tadinya itu. Karena memang kalau kita pakai handphone yang refresh rate tinggi juga ya masih tetap gini-gini aja gitu. Kalau di Mobile Legends tadi kelihatan banget pakai handphone ini tuh gerakannya lamban ya. Ini saya pakai grafik paling mentok di AOV dan tetap lancar jaya ya. Tadi ada notif katanya sinyalnya kurang bagus ya. Karena ini kita belum download resource-nya secara full ya, belum selesai banget, jadi mungkin terpengaruh ya sinyalnya. Ya overall lancar juga ya main AOV dengan settingan paling tinggi loh padahal ini. Tapi memang kalau di AOV itu refresh rate nggak gitu kelihatan banget sih, jadi nggak ada masalah sih menurut saya. Ya sekarang kita mau nyobain speakernya ya, yang cuman satu yaitu di bawah doang, mono ya. Nah suaranya seperti ini. Ya, kalau menurut penilaian saya suaranya ini lumayan kenceng ya. Untuk ukuran speaker yang mono tuh lumayan kenceng, tapi kualitas suara yang dihasilkan itu masih cempreng ya dan cenderung kasar ya. Jadi kompetitor yang lain mungkin di kelas harga segini ada banyak yang lebih baik dari ini ya suaranya. Lalu untuk baterainya gimana ya? Selama pemakaian saya untuk menangani sosmed ya, lalu untuk chat dan sebagainya, ini lumayan irit lah, apalagi untuk main game juga dia nggak boros-boros banget. Standarnya itu biasa saya cabut cas jam 9 jam 8 itu dia bisa sampai malam selalu, nggak pernah tekor sampai di tengah hari udah kehabisan tuh nggak pernah ya. Tapi untuk ngecasnya juga lumayan nih. Charger bawahnya 18 watt ya, tapi karena baterainya tuh 5000 mAh ya, jadi kalau misalkan kita udah sampai lowbat banget, udah mau sampai hampir tewas dan kita cas itu makan waktu bisa 2 jaman ya, dia lumayan lama nih. Makanya saya biasanya nggak sampai benar-benar harus drain dulu, biasanya udah 20%an apa udah langsung saya cas lagi, karena saya males nungguin lumayan lama soalnya. Dan chargernya ini kalaupun anda beli yang lebih gede, dia udah mentok di 18 watt, jadi nggak bisa ditambahin lagi ya. Fitur-fitur pendukung lain seperti NFC juga sudah ada ya di handphone ini ya, jadi lumayan lah untuk harga segini. Bahkan kalau yang varian 4128 itu sudah 2,5 2,6an di marketplace, itu bisa anda dapetin dengan harga yang cukup murah ya, dan sudah ada NFC nya, jadi cukup oke sih. Vivo T1 5G ya. Kesimpulannya untuk review si Vivo ini ya, dari sisi kelebihan dulu yang saya temukan adalah harga. Jadi harganya untuk brand Vivo, Anda dapat spek seperti ini menurut saya udah lumayan oke. Karena biasanya si Vivo itu di 3 juta itu masih pelit spek, tapi ini dapat Dimensity 810 5G dengan spek-spek yang lainnya, menurut saya sih udah cukup oke ya. Worth it, tapi nggak worth it banget, nah tapi worth it. Dan 810 ini, Dimensity 810 ini udah cukup powerful ya. Antutunya bisa nyentuh 380-370 ribuan, itu udah oke banget. Untuk game-game yang ada di pasaran ini udah sangat mendukung. Kelebihan lainnya yaitu dari segi desain, yang menurut saya segi desainnya untuk handphone harga segini ya lumayan keren. Kalau kita nggak pegang langsung ya, ini kelihatan dari jauh tuh lumayan keren. Tapi kalau kita pegang langsung, kita ketok-ketok, baru kerasa ini material tipis ya, jadi plastiknya tuh. Tapi kalau dilihat dari jauh sudah kece banget, apalagi bodinya ini bezelnya metal, jadi cukup kokoh ya. Nah, lalu juga desain frame kameranya ini saya sih suka yang desain kayak gini ya. Ya, kelebihan lain yang saya temui di Vivo T1 5G ini adalah baterainya ya. Jadi selama saya pakai sebagai daily driver 1 mingguan lah, ini nggak pernah kehabisan baterai di tengah jalan ya. Jadi dari pagi saya kerja sampai malam pulang tuh masih ada, selalu ada sisa, nggak pernah kehabisan. Walaupun saya pakai game juga, kadang juga
nonton YouTube, TikTok juga, tapi masih oke. Jadi buat kamu yang suka kerja di lapangan, outdoor, yang nggak selalu bisa nyolok casan, ini handphone lumayan oke juga. Kelebihan lainnya yaitu layarnya ya, walaupun IPS, tapi saya tuh sebelumnya pakai Super AMOLED ya, pakai A52s. Tapi pakai handphone ini tuh setelah tadi di setting ya, itu nggak kerasa nggak kerasa jomplang banget gitu loh. Jadi IPS-nya tuh masih cukup colorful dan enak dilihat ya. Jadi setelah kita setting tadi, ya memang tidak segonjreng AMOLED ya, tapi untuk ukuran ini udah oke lah, ukuran IPS. Ketajamannya juga udah pas menurut saya untuk harga 3 jutaan. Kita masuk ke kekurangannya ya. Kekurangannya ini yang pertama yang paling menonjol di handphone ini, kekurangannya adalah satu, speakernya ya. Speakernya ini memang keras ya, speakernya itu memang keras, tapi kalau kita volumenya dikencengin tuh kayak sember gitu loh, cempreng banget, sember dan gak enak didengerinnya. Ini mungkin jadi catatan ya, karena kompetitor di harga 3 jutaan itu bahkan udah ada yang stereo ya, dan suaranya lumayan oke. Nah sementara si Vivo ini mono, saya nggak keberatan sih kalau mono juga nggak apa-apa, asalkan suaranya ya nggak kayak gini-gini banget gitu loh. Ini cempreng banget, lalu kalau digede itu agak sember. Speaker mungkin salah satu minus dari handphone ini. Ya, menurut saya kelemahan kedua yang ada di handphone ini adalah kameranya ya. Jadi saya nggak tahu apakah handphone ini tuh memang kameranya ngambil punya modenya yang seri Y atau enggak ya. Yang saya tahu memang seri Y itu kameranya ya memang pas-pasan semua. Nah handphone ini nih menurut saya dengan harga 3 jutaan tuh kameranya mepet juga ya. Jadi dibilang jelek banget sih enggak, tapi ya jauh dari kata bagus lah. Dia untuk nangkep video juga goyang banget ya, kalau kita sambil gerak tuh goyang banget karena stabilizernya nggak ada. Lalu juga warna yang dihasilkan juga kadang bagus, kadang warnanya pucat banget. Lalu kalau untuk kamera malamnya juga lumayan parah juga menurut saya ya, apalagi ngerekam video gelap gitu, dia tuh goyang dan noisy banget. Jadi banyak kompetitornya yang lebih baik ya, harga 3 jutaan kalau untuk kamera ya. Saya juga masih bingung kenapa Vivo malah nyantumin super makro ya, jika kameranya ini jadi kerasa kurang berguna. Menurut saya harusnya dikasih ultrawide 1 gitu. Nah itu mungkin akan lebih mantep ya. Ini saya sih jarang pakai ya, super makronya saya kepake cuma main kameranya doang jadi di 3 kamera belakang ini. Nah untuk kamera depannya yang 16 megapiksel sendiri sebenarnya lumayan ya, menurut saya lumayan untuk kelas harga segini. Walaupun memang ya kalau kita adu sama Vivo yang seri V yang memang terkenal buat selfie-selfie ya, ini jauh juga, kualitasnya masih beda jauh ya. Hasil yang didapat tuh nggak sebagus seri V ya. Nah kelemahan selanjutnya nih adalah di layarnya yang belum refresh rate tinggi ya. Jadi kalau kita main game kayak tadi tuh Mobile Legends, kan sekarang sejak update yang baru itu dia bisa kalau refresh rate tinggi pakai ultra tuh enak banget, smooth banget. Saya nggak bisa bilang itu sama kayak Apple ya, tapi udah mendekati lah. Saya pakai handphone yang udah refresh rate-nya tinggi tuh, kalau kita set ke ultra tuh di Android udah lumayan enak. Main Mobile Legends tuh udah mendekati Apple. Nah di handphone ini karena belum ada refresh rate tinggi, kerasa banget pada saat saya biasa pakai yang refresh rate tinggi, lalu di sini kerasa banget lambatnya gitu. Walaupun memang nggak nge-frame, untuk makin berjam-jam pun dia nggak akan nge-frame sama sekali. Handphone ini salah satu handphone yang paling stabil ya menurut saya di kelas harga segini. Digeber game habis-habisan juga dia nggak panas kayak nggak nge-frame, tetap stabil. Cuman ya tadi kalau kita udah biasa pakai frame rate tinggi, di sini tuh kerasa banget kurang enak loh di Mobile Legends. Nah untuk AOV, karena di refresh rate tinggi juga AOV tetap gerakannya ya memang seperti itu ya. Jadi saya sih nggak gitu ngerasa perbedaan kalau di AOV tadi di handphone ini atau di handphone lain. Jadi masih nggak masalah ya menurut saya. Oke, kesimpulannya dengan harga 3,1 jutaan apakah worth it atau tidak? Kalau dari desain jelas ini handphone desainnya oke, keren ya. Mungkin handphone ini kurang cocok buat kamu yang lebih utamain kamera ya, karena kameranya tadi udah nggak ada ultrawide-nya, komposisinya juga aneh. Yang kepake mungkin saya cuma main kameranya doang, karena makronya juga saya jarang pakai ya. Tapi saya nggak tahu, barangkali Anda suka motret close up ya mungkin kepake. Hasilnya tapi nggak bagus. Saya biasa aja, di harga 3 jutaan banyak yang lebih bagus. Videonya juga nggak stabil, goyang, walaupun memang kadang bagus warnanya, lalu kadang-kadang washed out, jadi kurang stabil juga.
speakernya juga cempreng. Lalu menurut saya sih perekaman videonya ya, mic-nya kalau dari jauh dikit dia tuh kurang kencang menurut saya sih, walaupun udah 2 mic di atas bawah. Jadi kalau Anda fokusnya ke kamera, ya handphone ini kurang cocok buat Anda. Tapi kalau suka nge-game, apalagi Anda suka aktivitas outdoor, kadang-kadang malas ngecas, nah handphone ini lumayan oke nih, karena dia bisa main game lama ya, baterainya irit. Lalu juga kalau dibawa-bawa keluar dia baterainya nggak cepet habis, jadi Anda nggak akan sibuk cari colokan. Nah terus juga dia kalau main game lama juga dia nggak nge-frame, jadi stabil aja, panas juga enggak, nge-frame juga enggak, jadi bisa diandalkan untuk nge-game lama. Apalagi kalau main MMORPG ya, yang harus ditinggal sambil farming gitu. Nah ini cocok banget nih. Nah untuk MOBA ya, kalau Anda udah biasa pakai high refresh rate, refresh rate tinggi tadi lumayan kerasa. Mungkin Anda perlu adaptasi lagi begitu main di handphone ini, karena saya juga pas pindah ke handphone ini main Mobile Legends tadi, karena settingan refresh rate yang mentok di high, rasanya tuh kurang smooth aja gitu loh. Walaupun udah nge-frame ya, tapi pergerakan karakternya, lalu pada saat kita swipe itu nggak cepet, kerasa banget di situ. Tapi untuk ROV tadi menurut saya sih ya 11-12 lah. Kalau kita pakai refresh rate tinggi juga masih sama kayak gitu-gitu aja. Itu aja sih dari saya tentang Vivo T1 5G ya. Buat kamu yang mau nanyain lebih lagi tentang handphone ini, bisa drop komen di bawah. Jangan lupa subscribe channel kita dan kasih like-nya. Sampai ketemu lagi di video kita yang akan datang. Bye.